Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya para pemirsa? Kita di sore ini untuk melihat perkembangan yang 500 pohon tahun 2019 bulan 2. Aku diundang ke Malaysia 1 bulan di sana. Kita pulang bawa bibit kurang lebih pangkasannya 500, tapi yang tumbuh hanya 500 kurang lebih. Umur 2 tahun udah full ini, terus cuma dia komplain ada penyakit penggerek batang, daunnya rontok, rantingnya juga rontok, menguning, dia punya batang membusuk. Itu dia gaya penyakitnya. Cuma sebelum kelanjutan dia penyakit, kita tanggulangi, diobati, dikasih obat gitu kan, hasil dari ramuan pribadi, coba dan mencoba. Kita jalan ya, yang baru 1 bulan kita potong ini masih ada bawah ini total dia busuk, ditanam ulang. Nah ini yang baru kita pangkas 1 minggu yang lalu. Ini udah full anunya, turusnya ini hampir 2 meter lebih ini, karena mentahnya turus ini 3 meter, tertanam 50. Nah ini penyakit penggerek batang. Dari atas kita pelan-pelan dipangkas 20 cm, dimana sampai dia tidak berlubang, baru dia ada di tengah-tengah di sini. Nah, di antara ke atas 1 meter, ke bawah mungkin lebih 1 meter. Ini pangkas kita ini. Nah, ini 1 bulan ini. 1 bulan yang lalu kita pangkas, habis dikasih obat di bawah. Nah, baru keluar tunasnya ini. Nah, sampai di sini dia membusuk. Dari atas sampai sini dia membusuk. Nah, gitu. Membusuk. Kita tanggulangi, kasih obat. Terus perkembangan yang lainnya juga, alhamdulillah mendapat solusi dan mendapat jawaban dari hasil ramuan bersyariat, berhakikat, mencari solusi yang paling bagus. Tadinya kita putus asa mau dicabut, tapi kita iseng-iseng ya dipangkas tengah-tengah gitu. Ini hampir rata, masih belum, turunnya masih panjang ke atas, sudah mulai bertunas, dipangkas. Ini sebelahnya hutan ini, punya orang, nanti kita bebaskan ke bawah ini. Semuanya teman ini 500, sama juga penyakitnya begitu. Nah. Padahal turus setinggi ini udah full, umur 2 tahun ini kena penyakit ya, penggerek batang. Nah, itu yang kendala jadi penyakit, hilangnya semangat para petani itu penggerek batang. Karena apa? Kita survei, coba dan mencoba di kebun sendiri gitu. Kalau mungkin kebun orang dipangkas, dirusak, istilahnya nggak terima gitu. Tapi ya kita ya di kebun. Nah ini tempo hari tidak kena penyakit. Nah macam begini sudah pelengkung gitu di atas. Nih, udah full ya. Nah kelihatan kan? Dia penyakitnya di sini aja. Di sini penyakitnya nih habis ini. Mestinya kan dia rata. Nih, masih berlubang, tapi dia udah mau sembuh kayaknya nih. Diproses di bawah, dikasih obat, hasil ramuan sendiri. Nah udah bertunas lagi. Ini dibiarkan kita, nggak dipotong. Kulitnya masih ada ke atas, kurang lebih 30 cm lagi. Ini tunasnya lihat. Bagus.
penyakitnya, tunas baru keluar. Cantik tuh. Mulai dia. Berarti di ambang pintu dia sembuh. Ya, sembuh. Mulai pulih kembali. Padahal ini udah tua, udah hampir 2 tahun ini. Mestinya tahun ini kita dapat hasil, ada panen. Tapi ya kendalanya ada penyakit. Nah, tunasnya baru lagi. Tunasnya baru lagi. Ya, ini bibit bawa dulu kita dari negeri jiran Malaysia. Tahun 2019 bulan 4 kita bawa ke sini karena di sana kita punya saudara rekan tani juga mau di planning di lahannya. Dia beli lahan baru, mau menanam saham gaya seperti kita punya gitu. Alhamdulillah ada juga yang kerjanya di sana. Cuma kita mah di planning aja dulu, dikasih cara-caranya gitu kan, supaya tidak sia-sia. Karena bertani itu memerlukan 1 keuletan, 2 kesabaran, dan tidak lupa pasti banyak makan modal. Nih, udah mulai pulih, sembuh ya, sembuh ini udah bagus lah. Nah, karena kemarin kita pangkas di sini hampir di tengah-tengah. Sekarang nih masih ada. Ternyata dia kan berlubang pohonnya ini. Nih, udah kita potong di sini, udah bertunas lagi. Nah ini yang perkembangannya bagus, coba lihat. Tunasnya ini hampir pas. Ini 3 bulan aja dari kita potong sampai ke atas ini perkiraan 1 meter ini. 1 bulan aja, 3 bulan aja ini. 1 meter 3 bulan perkembangannya bagus ini. Tanahnya bagus. Karena waktu kita ditanam betul-betul ini diolah tanahnya. Nah, mulai tunas lagi ini. Tanahnya masih begini kita. Nah, ini tanah digali, dibikin siring gitu kan, supaya diandainya kita kalau siring begini banyak penghasilannya, banyak keuntungannya gitu. Apabila hujan dia tidak erosi, itu satu. Yang kedua, gimana kita mupuk, si pupuk itu kena air nggak lari juga, karena dia miring ke atas bukan miring ke bawah tanah ini. Karena ini tanah situasinya tebing, ya tebing. Lihat tunasnya dari tengah-tengah kita. Kena penyakit kemarin itu, hampir putus asa kita. Tapi pantang aku untuk putus asa, selalu mencari solusi yang terbaik gimana caranya. Nah, ini terus tinggi ini, hampir di permukaan tanah ke atas 2,5 meter. Karena kita pesennya itu waktu kita pesen 3 meter. Kalau ada lebih sekian senti biarin aja. Yang dihitung 3 meter aja. Nih, udah habis dipotong. Wih, tunasnya ini cantik betul. Nih, coba. Karena kita yang motong ini nggak rata. Kenapa nggak rata? Kita cari penyakitnya sampai di mana dia punya penyakit. Nah, turun ke bawah. Oh, dia udah aman di sini, nggak ada lubang kan di dalamnya itu. Nah, kita potong. Sana lurus. Tunas baru keluar. Ini 3 bulan aja ini. Tunas ini. Coba lihat nih. Nah, cantiknya ini tunasnya. Wih. Berapa memang 1, 2, 3, 4 ini tunasnya nih. Ini 3 bulan aja habis dipotong total 3 bulan begini nih. 3 bulan. Ini yang bawah ini masih kecil ya. Aman sudah ini. Ini umur 3 bulan nih baru tanam. Sebelahnya ini. Nah ini nggak
nggak kena penyakit kemarin ini, mulus dia. Nah, mungkin dia kalau berteduh di sini nih, duduk merokok, kayaknya ini nggak kena penyakit. Tapi lihatnya juga kurang enak, ada aja gitu. Tapi dia nggak parah gitu. Dibiarin aja. Gitu. Dibiarkan ini satu pohon. Kita kalau duduk kerja di sini, duduk di sini, nah duduk ya di kayu sambil merokok. Nih coba lihat, kenapa? Wih, padat sekali. Woi, kita habis kasih obat itu menanggulangi penyakit penggerek batang. Wih, lihat kenapa? Ini air kita biasa pakai nyemprot. Daunnya tebal, hijau, tua. Wih, udah full. Ini hampir 3 meter ini. Ya, tulisnya hampir 3 meter ini. Tinggi. Tinggi ini. Ya, tinggi itu. Tinggi. Hampir rata-rata 3 meter ini. Terus ini kita beli. Ya. Nah, ini coba lihat. Ini ada pohon petai ini, mau ditumbang sayang, karena daun petai itu menunjang juga daunnya. Karena petai itu sama lamtoro tergolong termasuk daunnya pas pupuk yang paling nomor 1. Lamtoro, petai itu. Makanya pemerintah dulu menganjurkan harus menanam lamtoro. Ini keuntungannya gitu. Oh, lihat. Ini tebing bawah ini turun ya. Coba lihat. Habis dipotong. Itu yang sebelah utara. Ini harusnya tahun ini udah belajar berbuah, tapi dia kena penyakit kemarin itu. Umur 2 tahun kok tiba-tiba apa kesalahannya? Apa yang kita komplain? Ternyata mungkin ya udah mungkin waktunya dikasih pelajaran gitu. Karena kita dari awal tanah aja udah disterilkan memang. Sudah kita pelihara baik-baik di tanah ini. Campur dalam ada sampahnya yang ditimbun di tanah, dibuang. Bagus ini pengolahan tanahnya. Ya, ada juga yang mati fatal ini. Ya, ini kita potong ini fatal kemarin ini. Orang hampir tidak percaya keadaan ini, tapi ya alhamdulillah kita mencari percobaan dan percobaan apa obat yang terbaik. Ternyata ada juga. Ini kita percobaan menanggulangi penyakit penggerek batang ini. Nah, penggerek batang. Ini lamtoro ini. Kalau udah tua diambil buahnya, dibikin botok enak. Lamtoro. Ih, ini tebing ke bawah ini. Ya, tuh, coba. Ini semuanya 500 pohon ini. 500 tuh. Patah kemarin itu penyakit itu. Ya, sakit. Penyakit penggerek batang. Bikin petani kecewa. Kita tidak putus asa, mencoba dan mencoba. Meskipun kau mati, aku harap tidak akan dikasih kain kapan. Tapi alhamdulillah, coba lihat. Ngasih ini. Coba ini jalur ini. Mantap. Ke bawah ini.
bareng dengan tanaman tahun 2000 berapa ya, tahun 2017 bulan 4 itu udah produksi. Ini lahannya nggak rata, ini tebing ya, tebing. Ini yang kemarin dia punya penyakit penggerek batang ini. Insya Allah kalau seandainya ada teman kita yang mengeluh masalah bibit, masalah penyakit penggerek batang, kita sama-sama mencari solusi yang terbaik. Jangan putus asa dan jangan mengeluh. Kerja terus cari solusi yang terbaik. Berkumpul-kumpul cari membukakan pengalaman, pengalaman dengan teman sambil cerita-cerita penyakit saham. Alhamdulillah. Dulu aku mau bikin percobaan di tanaman punya orang, tapi dia nggak mau gitu. Sayang katanya, dibiarin aja. Oh iyalah, biarin aja gitu. Akhirnya kita bawa ke kebun sendiri. Dalam hati nggak rela juga kita menghabiskan gitu. Tapi apa daya, kalau dibiarkan dia langsung lebih merana mungkin gitu. Tapi ya alhamdulillah 3 bulan kemudian kita pangkas. Ini katanya di Malaysia ini ya, yang sudah berhasil bibit ini tidak pernah berhenti panennya. Ya, panen terus katanya. Ya, nah begini. Kita di kebun sendiri nih ngoleksi. Ada yang kemarin kita bawa dari Flores, ya dari Mataram. Cuma belum pernah kita main ke Lampung gitu, yang terkenal gudangnya itu. Belum sempet gitu ya. Karena satu hal, mungkin untuk tempat duduknya kita sempit lah gitu. Sempitnya masalah saku gitu. Aku kalau berkunjung begitu ya fasilitas dipenuhi gitu. Mulai makan, tidur, berobosan. Coba lihat, ini bibit 500 pohon dari bawa dari Malaysia ini. Coba. Tadinya aku nggak percaya, karena tanaman itu memerlukan gen. Istilahnya gen itu ya harus cari bibit di tempat itu gitu. Karena beda cuaca, beda juga perkembangan gitu. Coba lihat. Sehat. Ini harusnya tahun ini udah keluar ini. Udah panen ini tahun ini, 2 tahun itu. Nah, tapi ya panen umur 2 tahun belum memadai. Ini juga udah banyak buahnya ini. Udah banyak ya. Ini umur 2 tahun. Cuma sayang kemarin itu kena penyakit.